Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Completing the Audit Liability and Commitment yang beranggotakan Azra Ramizah dan Farid Ananda Diratama. Topik pembahasan kami yang pertama, review kewajiban kontijen dan komitmen. Yang kedua, review terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, akumulasi bukti akhir. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Yang kelima, menerbitkan laporan audit. Yang keenam, berkomunikasi dengan komite audit manajemen. Dan yang ketujuh, penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Kita masuk ke topik pertama, yaitu review kewajiban kontingensi dan komitmen. Kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Terdapat 3 kondisi yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontingensi, yaitu yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang. Dan yang ketiga, hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang. Ketidakpastian atas pembayaran di masa mendatang dapat bervariasi dari sangat mungkin terjadi sampai kemungkinan besar tidak terjadi. Pada SAK 57 menjelaskan bahwa 3 tingkatan kemungkinan keterjadian dan perlakuan atas laporan keuangan yang dapat dipergunakan sebagai standar evaluasi dalam mempertimbangkan dan melakukan penilaian secara profesional bagi auditor terhadap kondisi pelaporan klien. Standar audit mencaratkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas identifikasi dan penentuan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kewajiban kontingensi. Pada dasarnya, dalam pengungkapan atas kontingensi dapat dilakukan atas kerjasama pihak manajemen dengan auditor. Ada tujuan utama auditor dalam melakukan verifikasi kewajiban kontingensi. Yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi, yang dimana diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi kontingensi dengan benar. Dan yang kedua, tujuan utama auditor adalah mengidentifikasi praktek kontingensi yang belum diidentifikasi manajemen. Kita masuk ke komitmen. Komitmen ini sangat berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi. Komitmen meliputi hal-hal seperti perjanjian untuk membeli bahan baku atau melakukan sewa guna usaha suatu fasilitas pada harga tertentu dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan. Karakteristik dalam komitmen ini adalah perusahaan setuju berada dalam kondisi tertentu di masa mendatang. Kedua, tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian keseluruhan. Perusahaan ini biasanya menjelaskan seluruh komitmen baik dalam penjelasan tambahan terpisah maupun digabungkan dengan sebuah catatan mengenai kontingensi. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua, review terhadap peristiwa kemudian. Telaah peristiwa kemudian atau kejadian setelah tanggal neraca harus dilakukan auditor untuk menelaah transaksi dan kejadian yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau kejadian yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan pada laporan periode berjalan. Prosedur audit ini disyaratkan di PSA 46, SA 560, tanggung jawab auditor atas review kejadian setelah tanggal neraca biasanya terbatas pada periode awal, yaitu pada tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan auditor. Oleh karena tanggal laporan auditor merupakan saat penyelesaian prosedur audit yang penting di kantor klien, maka review kejadian setelah tanggal neraca harus diselesaikan mendekati akhir audit. Kita masuk ke jenis peristiwa kemudian. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen.
Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Kita bahas yang pertama. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Dan yang kedua, adanya penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat di dalam pembukuan. Dan yang ketiga, adanya penyingkiran peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Dan yang terakhir, adanya penjualan investasi dengan harga di bawah biaya yang tercatat. Selanjutnya, yang kedua, jenis peristiwa kemudian adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa atau transaksi yang muncul di periode selanjutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan dan buku penyusuan di laporan keuangan, termasuk yang pertama, penurunan dan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua, penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang ketiga, penurunan dalam nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut dari suatu produk. Yang keempat, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari kebakaran. Dan yang kelima, merger atau akuisisi. Selanjutnya masuk ke materi pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Dan yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Baiklah, yang pertama itu, maksud dari prosedur yang biasanya diintegrasi sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun, yaitu prosedur ini biasanya meliputi pengujian PISA atau batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian perincian saldo. Misalnya, auditor memeriksa transaksi penjualan dan pembelian setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah PISA batasnya akurat. Dan kategori yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan, itu maksudnya dari pengujian pelaksanaan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan, atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Ada pengungkapan tersebut mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan bervariasi dari klien ke klien, tetapi biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingen. Pada pengajuan pertanyaan kepada manajemen, ini biasanya mengenai peristiwa kemudian harus dilakukan dengan personal klien untuk memperoleh kewajiban yang berarti. Dan yang kedua, berkorespondensi dengan pengacara. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dalam mereview auditor, seharusnya menekankan perubahan dalam bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit, dan perubahan setelah akhir tahun. Selanjutnya yang keempat, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Di sini, auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Selanjutnya, yang kelima, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Di sini, auditor harus memeriksa risalah pertemuan memegang saham dan direktur setelah tanggal neraca tersebut untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini.
Dan yang terakhir, memperoleh letter of representation. Di sini maksudnya manajemen klien kepada auditor mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Materi selanjutnya kita masuk ke penanggalan ganda. Kadang-kadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Auditor memiliki dua pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Dan yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru. Nah, yang pertama ini, auditor hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Pilihan yang kedua, yang membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru, yaitu auditor menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda, yang berarti laporan audit tersebut memasukkan dua tanggal. Tanggal yang pertama pada saat pekerjaan lapangan selesai, kecuali untuk pengecualian tertentu, dan tanggal yang kedua yang selalu lebih lambat untuk pengecualian. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik 3, akumulasi bukti akhir. Ada 5 jenis pengumpulan bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Ketika melaksanakan prosedur analitis selama tahap review akhir, yang diharuskan oleh standar audit, partner pada umumnya membaca laporan keuangan, termasuk catatan kaki, dan mempertimbangkan adanya kecukupan dari bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan, atau adanya hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan atau ketika melaksanakan audit. Selanjutnya, saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungan yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Jenis pengumpulan bukti akhir yang kedua yaitu mengevaluasi asumsi going concern. Pada Statement on Auditing Standard 59 AU 341 bahwa mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus berjalan sebagai going concern untuk setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Auditor biasanya melakukan penilaian awalnya sebagai bagian dari perencanaan, akan tetapi mungkin merevisinya jika memperoleh informasi yang baru. Jenis pengumpulan bukti akhir yang ketiga yaitu memperoleh surat presentasi manajemen. Pada Statement on Auditing Standard 85 AU 333 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasi representasi lisan yang paling penting selama audit. Ada 3 tujuan dari surat representasi klien. Yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Maksudnya di sini bahwa manajemen mudah melupakan tanggung jawab mereka atas penyajian laporan keuangan yang wajar, terutama untuk perusahaan kecil yang personelnya kurang memahami akuntansi. Dan tujuan yang kedua, untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Misalnya, jika surat representasi memasukkan referensi aset yang dijaminkan atau kewajiban kontingensi, maka manajemen yang jujur akan diingatkan atas kesalahan tak disengaja terhadap pengungkapan laporan keuangan secara memadai, yang akan membantu memenuhi kelengkapan tujuan penyajian dan pengungkapan. Untuk memenuhi tujuan ini, biasanya surat representasi harus memuat perincian secara memadai untuk mengingatkan manajemen. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan dari surat representasi adalah untuk mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan yang mengenai berbagai aspek dari audit. Biasanya, dokumen ini dibuat
tertulis dan memuat perihal ketidaksetujuan atau tuntutan hukum antara auditor dengan klien. Oleh karena hal ini lebih formal dibandingkan dengan komunikasi langsung, maka surat representasi juga membantu mengurangi kesalahpahaman antara manajemen dan auditor. Jenis pengumpulan bukti akhir yang keempat adalah mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Pada Statement on Auditing Standard 29 AU 551 merujuk pada informasi tambahan tersebut sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor. Auditor harus membedakan dengan jelas tanggung jawab auditnya dan tanggung jawab pelaporan untuk laporan keuangan utama dan untuk informasi tambahan. Yang terakhir, dari jenis akumulasi bukti akhirnya, yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Pada Statement on Auditing Standard 8 AU 550, bahwa mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan yang berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan. Statement on Auditing Standard 8 ini hanya berkaitan dengan informasi yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan, tetapi diterbitkan bersama laporan keuangan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lalu yang selanjutnya adalah mengevaluasi hasil. Nah, setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan tersebut. Nah, yang pertama adalah bukti yang tepat dan yang mencukupi. Nah, untuk melakukan evaluasi akhir menyangkut apakah bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan atau telah terkumpul, auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi yang material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan semua situasi audit. Nah, yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Nah, bagian yang penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar melalui mereview auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukannya dalam audit. Nah, selain setiap salah saji yang material tersebut, seringkali juga ada beberapa salah saji yang tidak material yang belum disesuaikan oleh klien. Nah, jika auditor meyakini cukup bukti tetapi menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, mereka kembali memilih dua pilihan. Yang ada dua pilihan. Yang pertama adalah laporan harus direvisi untuk memenuhi keinginan auditor, atau harus memberikan baik pendapat wajar dengan pengecualian maupun pendapat tidak wajar. Nah, yang ketiga adalah pengungkapan laporan keuangan. Nah, pengungkapan laporan keuangan ini sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan, banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian audit pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit kuesioner tersebut, yang mana itu bisa saja berupa kuesioner. Nah, yang mana kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Nah, lalu yang keempat adalah mengaudit review dokumentasi. Nah, ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Nah, yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja dari KAP yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki atau menggerogoti pertimbangan auditor. Nah, lalu yang selanjutnya adalah review independen. Nah, reviewer ini seringkali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit sudah memadai. Nah, tim audit harus mampu menjustifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai berdasarkan situasi audit. Lalu yang terakhir adalah ikhtisar evaluasi bukti akhir.
Yaitu auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti dengan pertama kalinya mengevaluasi risiko audit yang dicapai menurut akun dan siklus, dan kemudian melakukan evaluasi yang sama atas laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah menerbitkan laporan audit atau yang kelima. Nah, auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Nah, kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya mengubah nama klien. Nah, judul laporan keuangan dan tanggal. Nah, sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantu mereka memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan kepada klien. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan dengan komite audit dan manajemen. Nah, 3 komunikasi yang sangat penting atau diwajibkan oleh standar auditing untuk memastikan bahwa pihak yang berhak, yang seringkali pihak tersebut adalah komite audit dan manajemen senior, diberi informasi mengenai 7 temuan audit dan rekomendasi dari auditor. Nah, ada 4 tujuan utama dari hal tersebut. Yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Nah, yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak atas temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama adalah pembahasan tentang kecurangan dan tindakan ilegal dalam PSA 32, SA 316 dan PSA 31, SA 317 menyarankan bahwa auditor untuk menyampaikan keseluruhan kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit dan kelompok lain yang sejenis meskipun tidak material. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melakukan tugas pengawasan atas laporan keuangan. Lalu untuk membahas tentang kurangnya pengendalian internal. Nah, auditor harus menyampaikan perihal kurangnya pengendalian internal dan kelemahan material dalam desain atas pengoperasian pengendalian internal secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar, hal tersebut disampaikan kepada komite audit, dan dalam perusahaan yang lebih kecil, kalau perusahaan yang lebih kecil dapat dilakukan kepada pemilik perusahaan atau manajemen senior. Lalu pembahasan terakhir yaitu adalah pembahasan tentang hal lainnya kepada komite audit. Dalam PSA 48 atau SA 380 mensyaratkan auditor untuk menyampaikan informasi tambahan yang diperoleh selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, biasanya adalah komite audit. Nah, tujuan dari penyampaian ini adalah agar komite audit dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola mengetahui tentang informasi penting dan relevan mengenai proses laporan keuangan dan memberikan kesempatan kepada komite audit untuk membahas hal-hal dengan auditor. Nah, setelah hal tersebut dilakukan, lalu didapatkanlah surat manajemen. Nah, surat manajemen ini sendiri ditujukan untuk memberitahu personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki setiap bagian dari bisnis klien yang ada kecacatan dari pengauditan dari akuntan publik tersebut. Nah, sebagian besar rekomendasi itu berfokus pada saran agar operasi berjalan lebih efisien ke arah yang lebih baik. Nah, beberapa auditor memadukan surat manajemen dengan surat mengenai defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Nah, pada audit yang lebih kecil, sudah umum bagi auditor untuk mengkomunikasikan cara atau tentang operasi secara lisan dan bukan melalui surat manajemen. Nah, selanjutnya adalah penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan untuk
mengambil keputusan diberitahu mengenai salah saji tersebut. Jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Nah, untuk tambahannya adalah audit dikatakan selesai ketika auditor menerbitkan laporan audit dan menyelesaikannya seluruh pembahasan dengan manajemen dan komite audit. Nah, terima kasih. Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.